Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas hal yang kemarin sempat heboh banget di Prancis. Untuk yang bingung, ada apa sih di Prancis? Atau udah sempat dengar tapi nggak tahu mau mulai dari mana atau masih belum paham secara keseluruhan, aku akan mencoba menjelaskan di video aku kali ini. Jadi gini, yang terjadi di Prancis itu sebenarnya tanggal 16 Oktober ada seorang guru di Prancis yang bernama Samuel Paty yang berusia 47 tahun dipenggal kepalanya oleh warga negara Rusia berusia 18 tahun yang bernama Abdullah Ansorov. Profil Abdullah Ansorov ini, dia seorang refugee, seorang pengungsi di Prancis, dan dari yang aku baca, dia ini memiliki riwayat tindakan degradasi publik dan kekerasan saat dia masih di bawah umur. Kok bisa sih sampai memenggal kepala seorang guru? Jadi begini awal ceritanya. Pada tanggal 6 Oktober 2020, Samuel Paty ini memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Mata pelajarannya itu moral dan kewarganegaraan, yang temanya kebebasan berekspresi. Dan dalam pelajaran itu, Samuel Paty memberikan contohnya itu merupakan karikatur dari Nabi Muhammad yang dikeluarkan oleh surat kabar Charlie Hebdo. Sebelum menunjukkan contoh karikatur ini kepada murid-muridnya, Samuel Paty sempat menanyakan ke murid-muridnya kalau ada murid-muridnya yang mau keluar dari kelas, nggak apa-apa, diperbolehkan begitu. Jadi berawal dari sinilah pembunuhan itu terjadi. Brahim C, ayah dari seorang murid dari Samuel Paty, marah akan hal tersebut. Setelah mendengar tentang contoh dari karikatur yang ditunjukkan di kelas, dia sempat melaporkan Samuel Paty ke polisi. Dan kemarahannya ini masih berlanjut. Dia publis kemarahannya di media sosial. Usut punya usut, ternyata anak dari Ibrahim C ini saat mata pelajaran tersebut sebenarnya absen atau nggak masuk. Jadi masih dipertanyakan Ibrahim C ini tahu dari mana kalau Samuel Paty menunjukkan gambar karikatur tersebut di kelas. Kemarahan Ibrahim C yang diposting di media sosial ini tampaknya dibaca oleh banyak orang dan sampailah ke telinga Abdullah Ansorov ini. Jadi Abdullah Ansorov ini mengetahui kabar tersebut dari media sosial. Akhirnya tanggal 16 Oktober 2020 Abdullah Ansorov datang ke sekolah tempat mengajar Samuel Paty dan memenggal kepalanya. Dan setelah memenggal kepala Samuel Paty, Abdullah sempat memposting foto kepala Samuel Paty yang sudah dipenggal ke Twitter. Berita ini langsung heboh di Prancis dan menuai berbagai reaksi dari masyarakat di Prancis. Tanggal 21 Oktober Presiden Prancis Emmanuel Macron memberi pidato menyikapi kejadian ini. Dalam pidatonya, Macron menyebutkan bahwa Samuel Paty ini akan menjadi wajah Republik dan mengingatkan kita semua untuk membasmi teroris. Macron juga mengatakan bahwa Prancis akan mempertahankan kebebasan berekspresi dan tetap menjunjung tinggi laicite. Prancis tidak akan melepaskan karikatur, gambar, bahkan yang lainnya mundur. Setelah pidato ini, banyak pihak yang mengatakan bahwa Macron ini Islamofób. Dan dari sini jugalah muncul kemarahan dan pemboikotan produk Prancis. Keadaan di Prancis semakin sulit dengan adanya lagi pembunuhan 3 orang di sebuah gereja di kota Nice tanggal 29 Oktober jam 9 pagi. Dan lagi-lagi pelakunya adalah seorang imigran, walaupun dia bukanlah seorang peminta suaka di Prancis. 1 orang korban di antara 3 tersebut adalah seorang nenek yang juga dipenggal kepalanya. Sekarang yang jadi pertanyaan orang-orang, mungkin bener nggak sih Macron ini Islamofób? Bener nggak sih kalau sebenarnya Charlie Hebdo itu hanya menargetkan umat muslim? Islamofobia itu merujuk kepada prasangka, diskriminasi, ketakutan, dan kebencian terhadap Islam dan Muslim. Pada bulan Mei tahun 2020, Presiden Prancis Emmanuel Macron menandatangani sebuah dekret yang memicu kontroversi tentang pengajaran bahasa Arab di sekolah. Jadi kalau di sekolah Prancis, tergantung daerahnya, kita tuh belajar bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, dan lain-lain. Nah, bahasa Arab belum nih. Jadi Macron mau memasukkan bahasa Arab. Banyak tokoh politik, khususnya dari ekstrem droite atau yang kita sebutnya kanan, contohnya Jean Messia dari Rassemblement National yang menentang dekret presiden ini. Bahasa Arab kan erat hubungannya dengan Islam. Jadi menurut aku agak aneh aja kalau kita sebut Macron ini Islamofób, tapi dia malah mau memasukkan bahasa Arab ke sekolah. Kalau kita bahas juga tentang permintaan suaka di Prancis yang kebanyakan dari Afghanistan, Bangladesh, Albania, Syria, Irak,
Tidak ada indikasi penurunan semenjak Macron menjabat sebagai presiden. Tahun 2014 ada 21.000 permintaan suaka yang disetujui, tahun 2016 ada 26.700, tahun 2017 ada 32.011, dan tahun 2018 ada 33.330 permintaan suaka yang disetujui. Macron sendiri resmi menjadi presiden pada bulan Mei tahun 2017. Pada bulan Mei 2019, Macron juga menghadiri inaugurasi sebuah masjid yang dikatakan terbesar di Prancis, namanya Masjid An-Nur. Jadi kalau dikatakan Macron ini anti-Islam, aku nggak sependapat ya. Gimana kalau menurut kalian? Dari yang aku lihat sih, Macron ini hanya membela prinsip-prinsip dan budaya Prancis. Jadi Prancis ini mengenal kebebasan berekspresi dan laicite. Laicite sendiri sudah ada dari tahun 1905, jauh sebelum Macron menjabat sebagai presiden. Dan banyak juga yang ngeblunder arti dari laicite ini ya. Laicite itu sebenarnya adalah kenetralan pemerintahan dan persamaan semua orang di mata hukum tanpa memandang agama atau kepercayaan orang tersebut. Laicite membebaskan semua orang untuk beragama apapun atau tidak memiliki agama, dan di Prancis ini laicite dan kebebasan berekspresi ini tidak kontradiktif melainkan saling melengkapi. Jadi gini, dulu itu gereja itu punya peranan yang sangat penting dan banyak ikut campur tentang urusan pemerintahan, sampai akhirnya Prancis mempunyai terobosan bahwa politik itu tidak ada hubungannya dengan agama. Gereja hanya harus mengurusi tentang agama dan gereja nggak ada urusannya dengan politik. Jadi tahun 1905 adanya hukum pemisahan gereja dengan pemerintah. Semenjak itu pula lah pemerintah tidak membiayai gereja. Sebenarnya sebelum tahun 1905 ini memang sudah ada pergerakan-pergerakan untuk menuju laicite. Dulu itu Prancis dikenalnya sebagai la fille aînée de l'église atau disebutnya anak paling tua dari gereja kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saking gereja itu kuat banget di Prancis. Banyak banget tokoh-tokoh terkenal yang berusaha membawa Prancis ini kepada laicite. Contohnya bahkan Victor Hugo pernah menyampaikan protesnya terhadap Loi Fallou ke Assemblée Nationale. Dia mengatakan, "Je veux l'État chez lui et l'Église chez elle. Je ne veux pas mêler le prêtre au professeur." Yang kalau kita artikan ke bahasa Indonesia adalah, saya ingin pemerintah sendiri dan gereja juga sendiri. Saya tidak ingin mencampurkan pastor dengan profesor. Jadi kita bisa lihat Prancis ini punya sejarahnya sendiri, punya traumanya sendiri terhadap agama, khususnya dengan gereja. Lalu kalau kita singgung tentang kebebasan berekspresi, sebenarnya di Prancis ini kebebasan berekspresi itu ada batasannya nggak sih? Di Prancis sendiri itu sebenarnya nggak ada yang namanya penistaan agama. Meskipun agama apapun bisa diolok-olok, tapi menyerang orang yang mempraktikannya adalah ilegal. Karena sudah menyentuh hak asasi manusia yang berhubungan dengan kehidupan pribadi dan keyakinan agama mereka. Dalam kebebasan berekspresi dilarang juga menyerukan kebencian, membela kejahatan terhadap manusia, ataupun terorisme. Kalau menurut aku pribadi sih ya, kebebasan berekspresi ini kadang salah digunakan oleh orang-orang. Kita bebas beropini, tapi ada cara dan etikanya. Aku selalu percaya kalau ma liberté d'expression s'arrête où commence celle des autres. Yang inti artinya kita harus membatasi kebebasan dalam komunitas. Kita hidup nggak sendiri ya, jadi ada kebebasan orang lain juga yang harus kita hargai. Maksud aku di sini tapi nggak membela pembunuhan. Pembunuhan itu pasti salah. Apalagi di kasus-kasus yang terjadi ini, banyak banget korban yang sebenarnya nggak ada urusannya, yang nggak bersalah terbunuh. Sedih nggak sih kita sesama manusia jadi saling menyakiti kayak gini? Kejadian ini udah kayak benang kusut banget ya. Jadi warga negara Prancis ini diliputi ketakutan tentunya, dan mereka banyak yang meminta untuk Prancis berhenti memberikan suaka ke orang-orang yang membutuhkan. Sedikit banyak aku mengerti juga perasaan mereka. Jadi ini rumah mereka. Ini kepercayaan mereka punya trauma mereka sendiri, mereka punya sejarah mereka sendiri yang kita nggak mengalami itu di tempat mereka. Jadi orang asing datang dan mencoba mengubah apa yang udah menjadi prinsip dan sejarah dan kebudayaan mereka, itu mereka nggak terima dan manusiawi banget. Jadi ibaratnya, misalnya kita gitu datang ke sebuah negara, misalnya ada sebuah negara yang nggak mengizinkan warganya potong rambut, mengecat rambut sesuka mereka, dan kita sebagai pendatang ingin mengubah kebiasaan mereka itu, hukum mereka itu. Atau ada sebuah negara yang nggak mengizinkan perempuan mengemudi, dan kita sebagai pendatang tiba-tiba ingin membuat
terobosan ingin mengubah apa yang udah menjadi budaya mereka. Seorang tamu, tetaplah seorang tamu ya. Di sisi lain aku juga ngerti ya, ibaratnya kita ngelihat orang yang kita cintain itu baru orang ya, bukan Tuhan kita ataupun kepercayaan kita. Digambar seperti itu, manusia mana yang gak marah? Karena itu aku bilang ini tuh seperti benang kusut. Tapi kembali lagi, menurut aku, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi ada baiknya dari sini kita semua belajar, kalau kita mau datang ke sebuah negara, itu sebaiknya riset dulu. Apakah prinsip dan budaya negara tersebut cocok dengan prinsip hidup kita? Jangan hanya mempertimbangkan mungkin faktor ekonomi aja gitu. Negara ini cukup berkembang, negara ini ekonominya bagus, tapi kita harus juga memperhatikan dan mengenal prinsip dan budaya negara tersebut, agar kejadian seperti ini mungkin kita bisa hindarin. Lalu aku akan bahas tentang Charlie Hebdo. Mungkin banyak dari teman-teman sekalian yang nggak tahu apa sih Charlie Hebdo itu, kenapa banyak banget dibicarain. Jadi Charlie Hebdo ini adalah surat kabar Prancis satir yang didirikan tahun 1970. Charlie Hebdo ini memberikan tempat yang luas untuk ilustrasi, karikatur, gambar, khususnya kartun politik, dan dia juga membahas isu-isu di luar negeri, seperti isu agama dan budaya. Sebenarnya Charlie Hebdo ini asalnya dari surat kabar Harakiri yang pernah dilarang oleh pemerintah pada tahun 1961, kemudian muncul lagi, dilarang lagi, dan muncul lagi. Jadi dua orang pendiri Harakiri ini, yaitu Georges Bernier alias Le Professeur Choron dan François Cavana yang merupakan pendiri dari Charlie Hebdo. Kalau kita ulas sedikit tentang Harakiri ini, sebenarnya Harakiri ini pernah menuai kritik dari pemerintah pada tahun 1970 karena membuat parodi dari sebuah judul artikel mengenai kebakaran di sebuah diskotik dan mengaitkannya dengan wafatnya Jenderal de Gaulle. Ide ini datangnya dari Profesor Choron. Dan kemudian Clément Marcelin yang saat itu menjabat sebagai Kementerian Dalam Negeri melakukan pelarangan penjualan surat kabar ini ke anak di bawah umur. Di tahun yang sama juga lah, yaitu di tahun 1970, tim Harakiri memutuskan untuk membuat surat kabar Charlie Hebdo. Pada Juli 1971, Charlie Hebdo menerbitkan seruan untuk menentang pembangkit listrik tenaga nuklir Bugis dan memicu demonstrasi yang mengumpulkan lebih dari 10.000 orang yang akhirnya membantu gerakan anti-nuklir di Prancis. Jadi, Charlie Hebdo ini banyak menarik simpati masyarakat, khususnya dari rekan sesama pekerja surat kabar. Akhir tahun 1981, Charlie Hebdo ini tutup karena bangkrut, lalu muncul kembali pada tahun 1992. Kontroversi yang membuat Charlie Hebdo ini booming adalah pada tahun 2006, setelah François menerbitkan karikatur Maaf Nabi Muhammad dari surat kabar Denmark, Charlie Hebdo juga ikutan menerbitkan karikatur dengan jenis yang sama. Untuk menjawab pertanyaan, bener nggak sih Charlie Hebdo ini terobsesi sama Islam? Sosiolog Céline Goffet dan Jean-François Mignon melakukan riset tema Charlie Hebdo dari tahun 2005 sampai tahun 2015. Mereka menganalisis 523 halaman depan surat kabar dari tahun 2005, Januari 2005 sampai Januari 2015. Hasilnya adalah 4 tema utama muncul dari halaman depan Charlie Hebdo, yaitu pertama, politik, kedua, tokoh media dan hiburan, ketiga, berita, ekonomi dan sosial, keempat, itu agama. Hasilnya, dari 523 berita utama yang diterbitkan selama 10 tahun terakhir, hampir 2/3 berkaitan dengan politik. Berita ekonomi dan sosial datang berikutnya, sebanyak 85 berita utama, diikuti oleh tokoh media olahraga dan hiburan sebanyak 42 kali. Agama adalah tema hanya 7% dari beberapa, yaitu berjumlah 38. Kita lihat ya, dari 38 tema berita utama tentang agama, Charlie Hebdo menyinggung 21 kali agama Kristen, 10 kali agama yang lain, dan 7 kali agama Islam. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, kalau Charlie Hebdo itu sebenarnya nggak menargetkan satu agama secara khusus. Dia itu memang membahas dengan cara yang benar-benar sarkas tentang segala hal. Ya teman-teman, jadi segini aja video dari aku kali ini. Semoga membantu kalian. Dan kalau kalian ingin meninggalkan jejak di video aku, memberikan opini kalian, silahkan. Tapi kalau ada orang yang komennya udah ngelantur, apalagi menggunakan kata-kata yang kasar, itu pasti aku hapus. Seperti yang aku sering bilang, di dunia ini udah banyak banget kebencian, gak usah ditambah-tambahin lagi. Kita sesama manusia harus saling mengasihi. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dah.